Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Belajar Dasar Channel. Kali ini kita akan belajar matematika ya, yaitu materi penjumlahan pecahan. Nah, bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Nah, langsung saja. Kita akan belajar penjumlahan pecahan desimal. Nah, ada beberapa yang akan kita pelajari. Yang pertama, penjumlahan pecahan biasa dengan desimal. Yang kedua, penjumlahan pecahan campuran dengan desimal. Kemudian yang ketiga, penjumlahan pecahan desimal dengan persen. Dan yang keempat, penjumlahan pecahan desimal. Nah, kita akan pelajari dari yang pertama ya. Yang pertama, penjumlahan pecahan biasa dengan desimal. Misalkan contohnya 2/5 ditambah 0,2 sama dengan. Nah, caranya kita ubah dulu pecahan desimal ini menjadi pecahan biasa. Kita tulis dulu ya, 2/5 ditambah, nah ini 0,2 kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 2/10. Nah, caranya semua angka yang ada di sini dijadikan pembilang ya. Ini hanya 2, jadi hanya 2. 0 tidak usah ditulis. Kemudian di belakang koma, jika satu angka maka per 10, jika dua angka per 100, dan seterusnya. Karena ini hanya satu angka di belakang koma, maka per 10. Bisa dipahami ya. Nah, kemudian untuk menjumlahkan pecahan biasa ini, kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Jadi, 5 kita ubah menjadi 10 bisa ya. Kita jadikan 10 bisa, yaitu kita kali 2, yang atas juga harus kali 2. 2 kali 2 sama dengan 4, 5 kali 2 sama dengan 10. Ditambah 2/10. Nah, jika penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita jumlahkan yang pembilangnya. 4 tambah 2 sama dengan 6/10. Nah, bisa ya. Kemudian, ini masih bisa kita sederhanakan ya. Kita bagi 2, dan ini juga kita bagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, jadi 3/5. Kemudian, untuk soal nomor 2, 1,2 ditambah 2/3 sama dengan. Nah, perhatikan, caranya sama. Kita ubah dulu pecahan desimal ini menjadi pecahan biasa, yaitu semua angka yang ada di sini 12 berarti ya, per 10, satu angka di belakang koma. Nah, ditambah 2/3. Nah, selanjutnya kita samakan penyebutnya 10 dan 3. Nah, sebenarnya untuk menyamakan penyebut kita bisa mencari KPK dari 10 dan 3, yaitu KPK dari 10 dan 3 adalah 30, maka 10 ini kita ubah menjadi 30. 3 juga diubah menjadi 30. Nah, untuk lebih mudahnya, 30 dibagi 10 dapat 3, maka 3 ini kita gunakan untuk mengkalikan pembilangnya. 12 kali 3 sama dengan 36, 10 kali 3 sama dengan 30. Nah, pas ya. 30 dibagi 3 sama dengan 10 ya. Nah, maka 10 kali 2 atau 2 kali 10 sama dengan 20. Jadi 20/30. Jika sudah sama penyebutnya, maka kita jumlahkan pembilangnya. 36 tambah 20 sama dengan 56/30. Nah, sama dengan yang ini ya. Masih bisa kita sederhanakan, maka kita sederhanakan dengan cara kita bagi 2. Nah, dari mana kita dapat 2 ini ya? Nah, ini kita bisa mendapatkan dari FBB dari 56 dan 30. FBB-nya 2, maka 2 ini digunakan untuk membagi 56 dan 30. Nah, seperti itu. Kalau mencari penyebut menggunakan KPK, kalau untuk menyederhanakan kita bisa menggunakan FBB. Nah, selanjutnya 56 dibagi 2 sama dengan 28, kemudian 30 dibagi 2 sama dengan 15. Nah, kemudian karena pembilangnya ini lebih besar daripada menyebutnya, maka kita sederhanakan lagi ya, atau kita ubah menjadi pecahan campuran dengan cara 28 dibagi 15. 28 dibagi 15 dapat 1 ya, 1 kali 15 dapat 15, dan kita kurangkan 8 kurangi 5 sama dengan 3, 2 kurangi 1 sama dengan 1. Jadi hasilnya 1 13/15. Nah, bisa dipahami ya. Nah, kemudian yang kedua, yaitu penjumlahan pecahan campuran dengan desimal. Nah, misalkan contohnya 1 2/3 ditambah 0,4 sama dengan. Nah, pecahan campuran ini kita ubah menjadi pecahan biasa
Kemudian yang pecahan desimal kita ubah menjadi pecahan biasa juga ya, agar lebih mudah nanti dalam penjumlahannya. Langsung saja kita ubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Caranya 3 dikali 1 sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5 ya, berarti 5 per 3 ditambah 0,4 kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 4 per 10 ya, tahu ya dari mana. Kemudian kita samakan penyebutnya 3 dan 10, yaitu KPK-nya adalah 30, maka 30 dibagi 3 sama dengan 10, dan 10 ini kita gunakan untuk mengkali pembilangnya. Nah, 5 kali 10 sama dengan 50, dan 3 kali 10 sama dengan 30. Kemudian 30 dibagi 10 sama dengan 3, 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, bisa dipahami ini ya. Kemudian jika sudah sama, kita tinggal jumlahkan ya pembilangnya. 50 tambah 12 sama dengan 62 per 30. Nah, 62 dan 30 masih bisa kita sederhanakan ya. Dan FPB-nya adalah 2, maka 2 kita gunakan untuk membagi. 62 dibagi 2 sama dengan 31, 30 dibagi 2 sama dengan 15. Nah, sama 31 dan 15, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka kita ubah menjadi pecahan campuran ya, dengan cara 31 dibagi 15. Nah, bisa ya, 31 dibagi 15 dapat 2, sisa 1, jadi 21 per 15. Nah, kemudian yang ketiga, penjumlahan pecahan desimal dengan persen. Nah, misalkan soalnya 20% ditambah 0,3 sama dengan, persen ini kita ubah menjadi pecahan biasa ya, jadi 20 per 100. Nah, karena persen adalah per 100 ya, maka tinggal kita jadikan per 100 dan 20-nya tetap ditambah, bisa ini ya, 0,3 jadi 3 per 10. Kemudian kita samakan penyebutnya ya. Ini bisa kita bagi 10 biar sama 10 ya. Tapi untuk hasil akhirnya jika kita ingin mencari hasil yang persen, kita ubah menjadi 100 ya, 100. Jadi 10 kali 10 ya, biar bisa menjadi 100. Nah, maka penyebutnya menjadi 100 ya. 100 sudah sama, berarti tinggal kita tulis ulang, 20 per 100 ditambah 10 kali 10 berarti ya. Nah, jadi 30 per 100. Nah, jika sudah sama, maka kita tinggal jumlahkan pembilangnya. 20 tambah 30 sama dengan 50 per 100. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Kita bagi 10, 0 coret 1, 0 coret 1, jadi 5 per 10. Nah, ini pecahan biasanya. Kalau ingin menjadi persen, ya ini sudah jadi persen ya, 50 per 100 artinya 50%. Jika ingin menjadi pecahan desimal, seperti ini, maka tinggal kita bagi 5 dibagi 10 ya. Nolnya hanya 1, berarti majukan 1, berarti sama dengan 0,5. Nah, bisa dipahami ya ini ya. Kemudian, yang keempat, penjumlahan pecahan desimal. Nah, perhatikan, misalkan contohnya 0,2 ditambah 1,2 sama dengan, untuk penjumlahan pecahan desimal kita fokus pada komanya ya. Komanya itu harus sejajar. Jadi 0,2 ditambah 1,2 harus sejajar ya komanya ya. Sama seperti penjumlahan biasa, 2 tambah 2 sama dengan 4, komanya harus lurus. Dan ini 0 tambah 1 sama dengan 1. Jadi hasilnya 1,4. Nah, kemudian yang kedua, 1,4 ditambah 1,7 sama dengan, sama ya, kita luruskan komanya, 1,4 ditambah 1,7. Kita jumlahkan, 4 tambah 7 sama dengan 11 ya. Kita tulis 1, sisa 1 ya. Jadi 1 tambah 1, 2, tambah 1 jadi 3 ya, 3,1. Nah, kemudian yang ketiga, 0,3 ditambah 1,4 ditambah 1,15 sama dengan, nah, kalian bisa mengerjakan 2 kali ya. 0,3 tambah 1,4, kemudian hasilnya nanti ditambah 1,15. Kalau ini kita kerjakan sekaligus ya. 0,3 ditambah 1,4 ditambah 1,15. Kita jumlahkan 5 ya, tidak ada tasnya, jadi kita tinggal turunkan. 3 tambah 4, 7 tambah 1, 8, komanya lurus. Kemudian 0 tambah 1 tambah 1, jadi 2 ya. Jadi hasilnya 2,85. Nah, sampai di sini dulu video kali ini. Jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.